Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam webinar. Hari ini adalah tanggal 1 bulan Maret dan kita akan memulai sesi webinar kita pada awal bulan ini. Seperti biasanya pada awal bulan saya selalu menggunakan kesempatan ini untuk memberikan briefing terhadap pergerakan pasar dalam 1 minggu ataupun 1 bulan ke depan. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, sekali lagi apakah suara saya bisa terdengar dengan cukup jelas? Dan bagaimana dengan tampilan dari screen-nya? Apakah juga bisa diterima dengan jernih pada malam ini? Di sini suara saya bisa kedengaran atau layarnya bisa jernih kelihatan sebelum kita memulai? Saya minta atensinya supaya saya bisa melanjutkan webinar ini dengan keadaan baik. Oke ya, jadi saya anggap saya anggap ini bisa diterima dengan jelas ya. Dalam perjalanan webinar pada malam ini, kalau misalnya nanti ada gangguan suara maupun ada gangguan layar, screen yang diterima di sana, jangan segan-segan untuk menginformasikan ke saya supaya saya bisa mengulangi sedapat mungkin supaya tidak berjalan terlalu jauh ya. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, selamat bergabung di webinar dengan topik Weekly Mapping Price, yaitu bagaimana kita menggunakan pemetaan mingguan dalam perdagangan kita. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar sesi-sesi sebelumnya, perlu diketahui bahwa kita sudah melakukan webinar ini sebanyak 41 minggu, berarti ya sudah ada 41 episode. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sebelumnya dan supaya tidak mengurangi informasi yang bisa kita pelajari dari webinar sebelumnya, bisa dikunjungi di kanal YouTube ini ya, kanal YouTube Hot Forex Global Video. Di situ bisa kita dapatkan beberapa video edukasi maupun soal teknikal maupun fundamental, bisa dinonton di situ. Ada berbagai macam bahasa yang bisa dipilih di situ. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis pasar dari Hot Forex Indonesia. Dan tanpa bosan-bosan, sekali lagi saya mengingatkan kembali bahwa Forex adalah produk yang memiliki daya ungkit yang tidak cocok bagi setiap orang, di mana resiko itu adalah hal yang pasti di dalam berdagang, bertransaksi. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi sebaiknya memperkirakan resiko yang sanggup kita terima. Resiko itu bersifat pasti, karena bersifat pasti itu harus dirumuskan berapa resiko yang sanggup kita gunakan untuk membeli kemungkinan, membeli probabilitas, membeli sebuah tren. Oke, kita langsung saja ya. Bagaimana menggunakan pemetaan mingguan dalam perdagangan? Jadi perlu diketahui bahwa tujuan dari pemetaan ini adalah pertama berguna untuk mengukur rentang pergerakan harga. Nah, karena kita mengambil topik mingguan, berarti kita akan mengukur rentang harga mingguan.
Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti juga kita akan melihat dari frame yang lebih besar. Kemudian kita akan mencari kemungkinan breakout dan mengetahui area yang potensial untuk wilayah support dan resisten maupun pada supply dan demand. Kemudian kita akan fungsi dan kegunaannya nanti adalah untuk mengetahui area-area keseimbangan atau area replay, di mana tujuan dari pemetaan ini pada akhirnya akan bermuara pada bagaimana kita mencari titik pantul pada area-area tersebut. Oke, pada area supply dan demand, support dan resisten maupun pada tingkat equilibrium dengan bantuan pola harga maupun bentuk pola pattern candles, ataupun nanti kita menggunakan beberapa alat tools yang biasa kita gunakan. Jadi mungkin teman-teman di sini ada menggunakan alat bantu, ya kan? Ada yang menggunakan alat bantu, misalnya bisa menggunakan berbagai macam, entah menggunakan Fibonacci, entah menggunakan indikator tren, atau menggunakan indikator oscilasi, atau menggunakan volume transaksi. Jadi semuanya bisa kita gunakan, tapi sebelum menggunakan alat bantu, saya perlu memberikan sedikit gambaran supaya kita memahami tentang pemetaan ini. Nah, seperti pada tampilan screen, ini adalah sebuah candle. Jadi sebuah candle ini seperti kita ketahui memiliki 4 unsur yang penting, yaitu harga OHCL-nya ya, harga open-nya, harga close-nya, harga tertingginya, harga terendahnya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam pemetaan ini adalah kita pertama harus mengetahui dengan pasti area support dan resisten. Oke, area support dan resisten. Kemudian karena kita akan mencari beberapa kemungkinan bahwa harga yang terbentuk adalah sebagai suatu hasil akhir dari pertarungan antara buyer dan seller. Jadi apabila harga yang melewati harga tertinggi resisten, maka kecenderungannya akan naik atau malah berbalik arah pada pada level tersebut. Ataupun pada daerah support, apakah akan terjadi pantulan, apapun terjadi breakout. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Atau justru harga hanya melakukan penurunan atau kenaikan pada level-level ukuran Fibonacci yang bisa kita padukan dengan pola replay, pola konsolidasi, atau pola-pola candle kecil, atau yang kita kenal di dalam teknikalnya itu adalah riak harga. Nah, itu yang penting ya. Nah, seperti pada tampilan dari screenshot ini, teman-teman bisa melihat ini saya mengambil pola candle naik. Nah, yang harus kita ketahui apakah akan terjadi breakout pada resisten atau malah terjadi pembalikan atau rebound atau reversal. Itu yang kita tujuan daripada pemetaan ini. Atau pada pola penurunan, apakah akan terjadi bouncing ke atas atau terjadi breakout ke bawah. Nah, itulah gunanya pemetaan itu untuk mencari tahu supaya kita memiliki potensi memasuki pasar pada area-area yang penting di mana resiko masih terhitung sangat rendah dan probabilitas kemungkinan masih sangat lebar. Oke, teman-teman semua, alat yang akan kita gunakan nanti pada umumnya adalah menggunakan Fibonacci, kita bisa gunakan trendline, kita bisa gunakan indikator tren, atau kita bisa menggunakan indikator oscilasi maupun volume transaksi. Nah, semua alat ini hanyalah sebuah alat bantu sesudah kita membuat pemetaan. Dan kita akan mencari beberapa sinkronitas dari alat ini supaya menghasilkan satu kesimpulan, satu alasan bahwa transaksi yang kita lakukan itu memiliki
alasan yang cukup kuat untuk memasuki pasar. Karena bagaimanapun entry yang kita lakukan, keputusan eksekusi yang kita lakukan harus memiliki beberapa penguat, beberapa alasan. Jadi bukan hanya sekedar buy dan sell, tetapi memiliki alasan-alasan tertentu yang akan menjadi checklistnya kita. Apakah cocok kita masuk pada situasi dan kondisi sesuai dengan pemetaan, gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mencari probabilitas dan membeli tren. Karena apa? Karena kita analisa, saya lebih cenderung kepada langsung ke MetaTrader, jadi tidak ada banyak yang saya buat untuk screenshotnya. Namun teman-teman yang membutuhkan analisa teknikal dan fundamental bisa dibaca di website analisa ini ya. Oke, bisa dibaca di website ini. Kalau ada kesulitan di dalam membuka itu biasanya ini karena ini brokernya broker luar, biasanya itu diblokir atau segala macam gitu ya. Tetapi ada langkah-langkah yang bisa kita gunakan. Biasanya dia tampilan ini untuk AdSense-nya nanti bisa diklik di bawah. Jadi jangan takut atau dianggap sebagai halaman website yang apalah gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan seperti itu. Oke, kita langsung saja ke MetaTrader. Seperti yang saya tulis di dalam chat, teman-teman yang lagi punya posisi atau lagi pengen trading di pair apa, boleh kasih usulan ya supaya kita bisa sama-sama mempetakannya, sama-sama melihat kemungkinan yang bisa kita gunakan untuk eksekusi pasar nantinya. Boleh kasih usulan ya nanti ya, karena ini sifatnya bukan untuk edukasi murni untuk teknikal, tapi lebih kepada analisa. Jadi terbuka aja ya. Oke, ada yang menyarankan untuk melihat USD CHF. Oke, kita coba buka dari USD CHF. Oke, walaupun ini temanya apa namanya? Temanya ini adalah weekly, tapi tidak ada salahnya ya kalau kita melihat dari apa? Dari gambaran besar dulu supaya kita memiliki satu pandangan secara komprehensif. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa US franc Swiss ini merupakan mata uang lindung nilai gitu ya. Meskipun suku bunganya adalah negatif, di mana kalau kita simpan duit pasti kita bukannya untung malah rugi karena suku bunganya itu negatif ya. Tapi masalahnya, kenapa mata uangnya menguat terus? Tapi masalahnya, kenapa banyak orang yang menyimpan uang di sana? Gitu ya. Karena mereka memiliki sistem perbankan yang memberikan jaminan yang kuat di situ. Entah dia uang korupsi, uang money laundry segala macam, uang apa aja ada di sana ya. Mungkin termasuk sebagian dari koruptor Indonesia ada simpan duit di sana juga. Gitu ya. Dikatakan sebagai manipulatif, ini saya pikir begini ya. Dibilang manipulatif karena ini sudah berjalan cukup lama dan dia memberikan suku bunga negatif tersebut memang sebenarnya untuk menjaga kondisi keuangannya tetap stabil gitu. Terlihat bahwa pergerakan dalam
dalam satu dekade ini harga ini tidak keluar dari jalur. Terlihat ya, dari satu dekade dari tahun 2011 sampai 2021 ini kan sudah 10 tahun. Dan kita melihat bahwa harga hanya bergerak cukup stabil di situ. Jadi kalau dikatakan manipulatif ya saya juga tidak bisa katakan bahwa itu 100% salah atau 100% benar di situ. Tapi kita memasuki area perdagangan di sini ya kita hanya mencari peluang untuk mengikuti arah pasar yang sudah kita baca, yang sudah bisa kita lihat lebih cenderung ke mana, itu yang penting buat kita. Oke teman-teman sekalian, ini adalah tampilan dari monthly ya, tampilan monthly. Nah, saya tuh biasanya lebih cenderung untuk melihat kalau monthly itu pada harga pembukaan tahunannya. Kenapa demikian? Karena menurut saya bahwa awal tahun itu adalah awal perjalanan. Kemudian awal bulan itu adalah awal pergerakan harga perjalanan satu bulan. Awal minggu itu adalah awal pergerakan untuk intraday. Dan untuk trading harian, harga pembukaan harian itu menjadi satu tolak ukur apakah harga itu akan cenderung naik ke atas atau cenderung naik ke bawah. Oke, kita tidak terlalu bertele-tele. Saya coba buat pemetaan dari tahun dulu ya, supaya teman-teman bisa juga melakukannya di hari-hari ke depan di dalam risetnya maupun apa. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk bulan Januari, harga dibuka di sini ya. Di 8831. 8831. Ini adalah step pembukaan bulan Januari. Tahun ini ya. Tahun ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini merupakan harga rendah tahunan dari sebelumnya. Dari tahun 2014. Jadi ini harga rendah tahunan yang cukup kuat memberikan alasan untuk melakukan entry ke atas. Itu yang pertama. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Ini adalah harga yang terhitung cukup murah. Di mana orang cenderung untuk mengambil kesempatan untuk memegang US dollar daripada Swiss francs. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi pada harga pembukaan tahunan pada bagian atas. Yang paling dekat di mana? Ada di sini ya, di tahun 2012. Ini adalah harga pembukaan tahun 2012. Juga merupakan harga pembukaan tahun 2011. Jadi areanya dekat sekali di sini. Kalau kita membuat mappingan berdasarkan open tahunan ya. Jadi kenapa kita menggunakan open tahunan? Seperti yang saya jelaskan dari awal, bahwa sebuah candle itu terbentuk atau memiliki 4 unsur yang kita dapatkan, yaitu harga tertinggi, harga terendah, dan harga pembukaan serta harga penutupan. Nah, saya menitik beratkan pada harga pembukaan sebagai awal. Sebagai awal. Nah, dari teman-teman yang bisa lanjutkan untuk pemetaan ini, cobalah buat garis-garis pembukaan Januari. Maka nanti teman-teman akan mendapati bahwa fungsi dari harga pembukaan ini akan suatu saat menjadi area resisten, area support yang kuat. Oke, akan menjadi area support dan resisten yang kuat. Nah, bagaimana dengan yang bawah ini? Apakah harga yang turun ini memiliki harga pembukaan yang menjadi alasan bahwa harga berhenti di sini? Karena kalau kita perhatikan harga pembukaan tahunan yang paling rendah ada yang terjadi pada tahun ini. Sebelumnya harga pembukaan tahunan yang paling rendah ada di sini. Di 8.900 plus minusnya di tahun 2014. Oke.
di tahun 2014. Sehingga untuk mendekatkan pemahaman kita, saya anggap saja tahun 2014 sih kita bikin aja candle-nya ya. Ini adalah candle bullish. Oke, ini adalah candle bullish. Open ke close akan menghasilkan body candle. Sisanya harga yang turun ke bawah kemudian kembali melewati harga pembukaan tahunan akan menjadi shadow. Jadi totali dari semuanya ini adalah shadow dari candle tahun 2014. Dan harga belum mampu melewati harga terendah dari tahun yang bersangkutan di sini. Jadi harga open, harga rendah itu, harga opennya, open tahunan dan harga rendah bulanannya atau tahunannya ini menjadi tingkat dukungan atau support yang diperhitungkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini kan dari kita buat apa ya? Buat tahunan ya seperti ini kan berarti kan untuk frame yang cukup besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua yang mungkin nanti akan menjadi sesuatu yang berguna buat teman-teman. Perhatikan pola candle. Sambungan itu yang saya maksudkan dengan istilah replay. Riak harga ya. Riak harga itu. Ini penting. Ini sangat penting. Oke. Ini sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan betapa pentingnya replay ini. Karena dia akan menjadi support resisten yang kuat, menjadi daerah bouncing, menjadi area reversal, menjadi support dan resisten, menjadi supply dan demand, menjadi awal pergerakan harga dan akhir perjalanan harga. Semuanya di titik keseimbangan. Jadi ini juga boleh disebut sebagai equilibrium. Oke. Riak ini terjadi dalam perjalanan turun, berhenti, turun, berhenti, turun, berhenti, maupun dalam kondisi naik. Oke, ini gambaran secara besar. Oke, gambaran secara besar. Nah, sekarang kita pindah deh ke daily. Kita pindah ke daily. Kelihatan ya di sini ya, harga yang garis open tahunan, garis harga rendah, ini sudah kita gambarkan di sini. Nah, selanjutnya ke atas. Kita memiliki ruang harga open tahunan yang sudah kita buat entah dari kapan, entah kapan lah. Oke, dari 10 tahun yang lalu, entah berapa puluh tahun yang lalu. Kita kelihatan garisnya yang kita buat di sini. Apakah garis ini yang merupakan notabene harga pembukaan tahunan ini masih akan memiliki fungsi di masa yang akan datang? Oke. Menurut saya ini masih memiliki fungsi. Dua garis ini, kalau teman-teman perhatikan, saya nggak tahu ini brokernya sama nggak. Kelihatan jelas di sini, yang saya buat ini, ada suatu gap yang terjadi. Nah, kembali membahas tentang gap, teman-teman nanti bisa memutar videonya kembali di channelnya Hot Forex maupun di channel saya. Fungsi dari gap itu apa? Fungsi dari gap ini merupakan akhir dan awal di mana terjadi lonjakan supply atau lonjakan demand yang penting dan itu akan diingat. Jadi akan memiliki fungsi nanti bahwa harga pasangan ini akan terhenti minimal di sini, di daerah sini. Nantinya ya akan terhenti di area sini. Oke. Nah, sekarang kita memasuki daily. Daily, kalau teman-teman perhatikan di sini, di bulan November harga dibuka di sini. Bulan November ya. Harga dibuka di sini dan dia memiliki harga tertinggi di sini. Oke. Dia dibuka di sini candle naik ini dan memiliki harga tertinggi di sini. Itu di bulan
November. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa harga yang naik ini adalah mengisi dari candle bulan November. Ini adalah candle turun. Candle turun bulanan. Oke. Ini bulan Desember. Nah, bulan Desember ini dia sudah lewat. Di hari ini. Oke. Berarti dia ke harga pembukaan dari bulan November. Nah, sampai di sini, ini akan menjadi area yang krusial yang akan menjadi perhatian kita. Apakah harga ini cenderung akan melanjutkan perjalanan ke atas untuk mengisi harga puncak dari bulan September di sini sebagai resisten, atau malah di sini terjadi pemantulan. Nah, itu fungsi dari pemetaan kita. Yang bisa teman-teman lihat saat ini adalah bahwa bias yang terbentuk dari 2 bulan berjalan, ini namanya bias, bahasa saya ya, saya nggak bias, yaitu kecenderungan di mana lower low membentuk lower high yang lebih tinggi. Ini kan memberikan satu kesan bahwa minat belinya lebih besar. Minat belinya lebih besar. Jadi harga cenderung untuk naik di sini. Nah, itu secara monthly yang bisa kita lihat. Monthly di mana kita bukanya pada chart daily. Oke. Oke. Nah, pada area yang sudah kita arsir ini merupakan harga tertinggi dan harga open dari bulan November ini. Dimana kalau kita lanjutkan di bulan Oktobernya, ini kan candlenya kecil nih. Candle turun kan, kecil, membesar, besar. Dan candle pada bulan September ini adalah candle naik. Oke. Artinya di sini pada bulan Oktober ini harga melanjutkan perjalanan turun. Jadi bisa kita akumulasikan sebagai total dari penurunan. Total dari penurunan seller. Tiga bulan turun dah, kecil membesar besar. Nah, di sini dia nutup kembali supaya seimbang di sini. Karena apapun yang terjadi bahwa pergerakan harga adalah pergerakan harga itu adalah menggambarkan pertarungan antara buyer dan seller supaya seimbang. Inti-intinya adalah mencari seimbang. Nah, di sini terjadi keseimbangan, pada area level ini juga terjadi keseimbangan. Ini adalah candle turun, seller, bulanan, dan yang ini pada bulan Agustus itu juga seller, bulanan. Nah, di sini kita melihat ada suatu pergerakan koreksi ke atas, candle yang berlainan warna, yaitu candle naik. Berarti ini adalah candle koreksi yang di sini. Karena sesudah candle ini harga melanjutkan perjalanan. Berarti di sini terjadi keseimbangan, yaitu terjadi koreksi. Oke. Jadi yang bisa saya lihat dari frame daily untuk USD CHF ini masih memiliki kecenderungan untuk naik mengisi 3 bulan ini supaya seimbang. Oke. Nah, bagaimana dengan weekly yang bisa kita lihat di chart 4 jam? Karena 1 bulan itu kan terdiri dari beberapa minggu ya, ada 4 minggu, ada yang 5 minggu. Nah, dari 4 jam pemetaan weekly, fungsi dari pemetaan weekly adalah kita melihat bahwa harga pergerakan minggu lalu, 1 candle minggu ini adalah candle bullish.
Ini candle bullish semua. Dari open ke close ini membentuk satu candle naik di mingguan. Ini kan candle naiknya kan mingguan kan. Candle mingguan ini kan sudah melewati candle seller yang ini lagi. Dimana kalau kita perhatikan pada area ini, di sini dia sudah membreakout resisten. Ini resisten yang sudah di breakout, sehingga pada apapun yang terjadi pada hari ini kita lebih cenderung untuk mengambil posisi ke atas. Lebih mengambil posisi ke atas. Nah, kita kembali ke 4 jam. Potensi beli karena dia sudah membreakout pada titik ini adalah posisi yang dia breakout. Ini ya posisi yang dia breakout ya, yang sudah kita buat ini. Nah, tadi siang ini membentuk pola, ini batasan yang dia ada lewat. Tadi pagi membentuk pola bullish, melanjutkan perjalanan. Artinya kalau kita melihat dari pergerakan bias yang kita peroleh di sini dari beberapa minggu yang lalu, ini mengisyaratkan bahwa dolar akan lebih kuat daripada franc Swiss, dan sehingga pada 4 jam kita memiliki potensi untuk beli yang tadi siang ya, pada sesi Eropa atau sesi apa di 4 jam. Di mana batasannya yang akan kita gunakan untuk kemana sih harga akan naik lebih jauh ke atas nanti, kita bisa, karena ini chartnya mungkin terbatas, kita di sini sudah ada beberapa harga high di sini. Artinya kita memiliki satu kemungkinan bahwa harga yang akan naik ini masih memiliki ruang yang ke atas yang sudah mulai terbatas. Karena secara weekly kalau kita lihat chartnya di sini, total dari penurunan ini dia sudah seimbang. Seimbang di sini, yang turun ini sama yang naik ini mendekati seimbang di sini. Oke, sehingga sampai di sini rawan terjadi koreksi. Oleh karena itu inilah yang menjadi point view kita untuk mencari turning point-nya. Apakah akan melanjutkan ke atas atau malah berbalik ke arah. Kalau kita perhatikan di sini kan 3 minggu nih, 3 batang. Pada umumnya harga kan 3 batang akan terjadi koreksi. Ada yang 2 batang terjadi koreksi. Kalau dia banyak berarti ada 5. Rata-rata tuh 3, 5, 7 itu sangat jarang, 9 itu sangat jarang. Tetapi ada juga kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candle turun itu juga ada. Untuk long term ya. Kalau dia memang dalam kondisi tren. Biasa kalau kondisi tren yang berangkat dengan 3 candle biasanya mewakili tren yang akan datang. Tapi sesudah ini selesai biasanya akan terjadi koreksi. Nah, untuk 4 jam. Oke, kita memiliki kesempatan entry tadi siang di sesi Eropa mungkin ya. Nah, kalau kita perhatikan di 4 jam 4 jam tadi ya, sekarang kita lihat di 1 jam. Nah, ketika harga melewati posisi ini, yang perlu kita catat ini diingat nanti bahwa candle kecil ini sangat penting sekali. Karena ini akan kalau harga melewati secara gradual dan dia berhasil melewati candle kecil ini, biasanya breakout itu jarang false. Breakout itu biasa jarang false kalau dia melewati candle kecil. Gitu ya. Tetapi kalau dia yang harga tertinggi atau terendah yang terbentuk dari candle besar, itu bisa false, bisa menipu. Tetapi yang terbentuk dari candle kecil atau boleh teman-teman katakan sebagai base, itu kalau dia breakout biasanya jadi gitu ya, biasanya jadi. Jadi untuk melewati candle kecil ini biasanya dia bisa melakukan secara perlahan gradual ataupun dengan strong move, dengan kekuatan besar. Nah, yang terjadi hari ini adalah bahwa ini bergerak secara gradual. Nah, satu informasi kecil yang bisa kita dapati tadi pagi pergerakan pada sesi Asia, pada frame kecil ini ya, di mana kita memiliki
sudut kemiringan bias yang ini, coba perhatikan harga tadi pagi kecil-kecil. Oke, dia belum bisa melewati dari 4 candle ini, 1, 2, 3, 4. Tetapi pada pertengahan hari, harga sudah mulai mampu melewati. Nah, ini berarti di sini adalah potensi kita untuk melakukan pembelian ke atas pada mata uang ini. Oke. Oke, saya ganti chartnya ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan, yang mau dipertanyakan? Nah, untuk memudahkan di dalam pemappingan, saya biasanya menggunakan di 4 jam sih. Di 4 jam begini ya. Ini 4 jam kan? Kita buat harga tertingginya sama harga terendahnya dulu. Oh, ini harga tertinggi sama harga terendahnya dulu. Ini merupakan ruang batas. Jadi kalau ada candle yang close di atas di 4 jam atau di 1 jamnya itu harga high-nya terbentuk dari candle kecil, dia jebol. Oh, ini kuat sekali untuk naik. Maksudnya biasnya lebih cenderung ke atas. Oke. Nah, di samping itu dari 4 jam ini beberapa pemetaan yang kita lakukan adalah untuk melihat harga pertengahan yang berhenti. Mungkin ini di daerah sekitar 50%. Dia akan menjadi area support resisten di pertengahan jalan nanti. Karena ini sangat erat kaitannya dengan pemappingan beberapa pekan yang lalu di sini. Ini merupakan harga tertinggi yang juga sama kondisinya, cuma ini kondisinya di 4 jam. Harga tertinggi mingguan yang sudah berhasil dia lewati pada minggu yang lalu, dan dia melakukan replay, melakukan koreksi untuk mencari titik keseimbangan di mana kekuatan seller semuanya ini, gelombang seller ini semua yang turun ini sudah berhasil dilampaui. Sudah berhasil dilewati sampai lewat ke atas, sehingga dia membentuk pola bullish engulfing. Secara gambaran besar, ini membentuk pola bullish engulfing. Sehingga pada umumnya harga akan cenderung turun kembali di mana dia unggul dari gelombang lawan di sini. Oke, jadi potensi buy-nya ada nggak di sini? Potensi buy-nya ada di sini. Pada hari Jumat yang lalu di sini. Pada hari Jumat yang lalu memiliki potensi buy-nya di sini. Jadi fungsinya adalah untuk turun kembali mencari titik keseimbangan di mana harga yang naik ini melewati harga yang turun. Nah, di sini terjadi pergeseran minat yang biasa disebut sebagai breakout di sini. Dan ini untuk adalah breakout gelombang besarnya dalam pemetaan mingguan menggunakan 4 jam. Nah, tetapi secara gamblang bahwa pemetaan yang kita lakukan selain harga tertinggi, terendah, open, dan close, yang harus kita perhatikan adalah di mana riak gelombang terjadi dalam satu pekan. Seperti ini di sini. Harga turun, harga naik, harga turun, harga naik. Nah, di sini dalam perjalanan 1 minggu memiliki titik di mana harga berhenti seperti ini. Ini namanya replay. Oke, riak harga. Dan ini akan menjadi support resisten. Support resisten terjadi pemantulan seperti ini, termasuk yang di sini. Oke, di dalam pergerakan 1 minggu. Jadi apabila harga pada ini mampu melewati harga minor, harga tinggi minor yang terjadi dalam 1 pekan ini, dan ada pola candle yang menembus, berarti kita bisa melakukan pembelian untuk target atau ruang harga ke replay ini. Karena pada umumnya harga itu jarang sekali dia akan langsung mengisi satu, dan dia selalu bergelombang. Nah, pemetaan ini fungsinya adalah untuk melihat pantulan pada level-level yang sudah kita buat di sini. Oke? Seperti ini, level yang kita buat, pantul sana, pantul sini. Tujuan dari pemetaan itu adalah seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita melihat nanti biasnya cenderung kemana.
ke arah atas atau ke arah bawah. Biasnya harga rendahnya itu meninggi enggak. Oke. Nah, itu nanti bisa dibantu pakai indikator, misalnya teman-teman mau pakai indikator. Pada level-level ini sangat penting karena di sini juga menunjukkan volume transaksi itu akan sangat signifikan, khususnya untuk volume tick itu akan terjadi aktivitas yang sangat besar pada area tersebut. Pada area ini, volume tick ini akan kencang ya, volume ticknya akan kencang. Oke. Jadi, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan atau masukan yang masih membingungkan supaya kita tidak melanjutkan lebih jauh? Atau ada pair lain lagi yang mau di-sharingkan bersama-sama pada malam ini supaya waktu kita yang sangat berharga ini tidak terbuang dengan sia-sia. Saya terbuka ya, maksudnya mau tanya apa aja boleh, tapi menyangkut pemappingan atau ada pair lain yang harus kita buat mappingnya untuk saat ini. Boleh ya, boleh itu ya. Nah, kalau boleh. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pair yang lain? Oke, boleh. Oke, sebelum berangkat ke GU ya, saya mau sedikit teman-teman nanti perhatikan ya. Tolong diperhatikan nanti untuk pemetaan yang bersifat pemetaannya sangat sederhana, sangat gampang, tapi ini sangat penting. Nanti di dalam chat teman-teman yang gunakan tadi 4 jam tadi dia terserah lah ya kepentingan di pasar mau berapa lama. Nanti perhatikan aja untuk pola-pola reversal yang terjadi. Biasanya dalam bentuk bearish engulfing, bullish engulfing atau inside out atau inside down yang pada umumnya itu akan menjadi batasan-batasan harga yang sangat penting. Oke. Contohnya ini ya, teman-teman. Ini adalah bearish engulfing ya. Bearish untuk turun. Nah, ini akan menjadi batas kekuatan dari seller. Kalau misalnya ada candle yang lewat, ya sudah. Itu tandanya naik dan ketika harga pulang lagi kembali, tinggal dicari aja polanya untuk buy di sini. Tinggal dicari polanya untuk buy di sini. Nah, kalau di 4 jam mungkin terlalu lama, bisa nanti curi start pointnya nanti di pola di sini. Pasti ada pola pembalikannya di sini. Yang familiar ya, yang familiar. Untuk menghemat amunisi, untuk menghemat risiko, boleh lihat di time frame yang lebih kecil pada harga tersebut dengan pola yang lebih mudah dipahami misalnya ya. Ini ada pola reversal pada daerah blok yang sudah kita dapati di sini, ini adalah pullback. Perhatikan polanya di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini polanya ada 2 candle naik, kemudian ada turun, ada retest, naik yang sorong ke atas membentuk pola rising 2 di sini. Di rising 2 ya, maksudnya harga naik ini kemudian ada replay kecil, 2 candle kecil dan dia naik kembali. Maka di sini kita bisa melakukan eksekusi pasar untuk melakukan pembelian ke atas. Di sini. Jadi resikonya jauh lebih minim lagi nanti. Atau kita mau lebih hemat lagi, bisa gunakan di time frame yang lebih kecil, di 15 menit. Fungsinya untuk sama, untuk mendapatkan harga kortingan yang lebih murah. Biasanya akan muncul pola-pola yang lebih familiar, seperti ini. Bullish engulfing kembali. Dibatasin aja di sini. Ada candle turun retest, berarti yang ini kita OP-nya di 30 menit, yang ini 15 menit lebih cepat. Artinya di sini resikonya kita lebih
kecil lagi, hanya sekitar 5 sampai 6 pip di 15 menit. Kalau 30 menit mungkin sampai 10 pip. Kalau di 1 jam, mungkin kita OP-nya lebih mahal lagi di sini. Nah, gitu ya. Ruang resikonya jauh juga lebih besar. Jadi pola yang saya maksud itu diperhatikan. Seperti ini juga, misalnya saya ambil 1 jam ya di sini ya, ada pola bearish engulfing di sini. Itu tarik aja. Nah, di sini sudah dilewati. Jadi kalau penurunan itu bisa kita asumsikan itu ini ada pola yang sama di bearish engulfing juga sebagai daerah pantulannya untuk pemetaan pada di 1 jam. Cari pola buy-nya di sini. Jadi lebih hemat margin ya. Nah, ini pola lanjutan. Tarik aja di sini. Tinggal cari pola buy-nya di sini. Kenapa? Karena ini pola bearish engulfing yang turun itu juga sudah dilewati di sini. Artinya harga yang keluar dari daerah sini ketika berbalik sini tinggal cari pola buy-nya di sini. Jadi jauh lebih hemat sekali, resikonya hemat dan akurasinya dari entry kita itu jauh lebih berkualitas. Punya landasan entry yang kuat, punya landasan dan alasan entry yang kuat, yaitu ketika harga kembali mencari titik keseimbangan pada area minor. Karena area minor ini adalah kepentingan dari retail buyer atau maupun seller. Kepentingannya di time frame yang lebih kecil. Maksud saya begini, kalau kita membuat pemappingannya di 15 menit, berarti kita hanya akan bertemu dengan pedagang yang kepentingan 15 menit. Kalau kita melakukan transaksi 1 jam, kita hanya akan bertemu dengan pedagang yang 1 jam. Cara membaca candle-nya tetap sama. Sekalipun nanti teman-teman mau melakukan yang lebih ekstrim di 1 menit, cara pemetanya juga sama. Oke, karena kita membaca candle, bukan membaca periode. Paham ya maksudnya? Ini bullish engulfing, nanti diperhatikan, kecil sekali. Anggap saja ini candle-nya candle harian atau bulanan. Sama aja, prinsipnya begitu. Ini daerah pantul. Di mana lagi bawahnya? Cari aja pola yang sama. Oke, cari aja pola yang sama. Harga nggak jauh-jauh di situ kok. Ini kan 1 menit ini. Anggap saja ini 1 jam. Sama aja kok cara bacanya. Atau mau dianggap 1 tahun. Itu tetap cara bacanya sama. Jadi nggak usah tanya harganya mau naik atau mau turun. Kalau ada orang tanya harganya mau naik atau mau turun, kita tanya balik deh. Kamu kepentingan di pasar mau berapa lama? Gitu aja. Karena kalau kita bilang naik, di 1 menit naik, tapi di time frame 15 menit turun. Atau di 1 hari naik, tapi di weekly-nya masih turun. Kan agak itu ya, agak nggak tepat sasaran pertanyaannya. Ya, ditanya balik aja, kepentingannya untuk di berapa lama di pasar. Gitu aja. Oke, kita ke GU. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Soal GU ya. Oke, untuk GU. Ini adalah pasca Brexit tahun 2016. Kalau kita tarik ini akan menjadi resisten kuat. Oke. Ini pasca Brexit bulan Juni tahun 2016. Artinya harga pound sterling sudah 2 kali mengembalikan apa yang menjadi kerugian pada 2 kali. Pandemi juga sudah dipulangkan ya. Itu secara bulanan. Nah, kalau kita buat mappingan pada tingkat bulanan, menggunakan time frame bulanan, berarti kita lebih cenderung untuk melihat harga tahunan. Ini adalah pembukaan tahun 2009. 2009 di harga sekian di sini. Oke, dia buka harga naik, kemudian harga buka bulan Januari 2009 ini menjadi support. Kelihatan ya? Jadi support di sini, kemudian di sini dia juga menjadi support di sini. Kemudian dia harga turun jebol dan dia beralih fungsi menjadi resisten di sini. Oke? Support resisten. Di sini juga sama, sorry.
Oke, akan berfungsi sama. Yang perlu diketahui seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini terjadi replay, riak harga. Ini penting ya, riak harga itu penting karena merupakan sambungan kekuatan tren turun. Oke, jadi kalau GU naik mau kemana? Ya maksimalnya ya di sini dulu. Itu yang kita dapati maksimalnya. Selain ini karena ada open tahunan di mana harga menutup candle bulanan, candle tahunannya di sini juga ada harga pembukaan tahunan di sini. Di tahun 2016. Jadi ada dua garis ya di 145 dan 147. Kalau kita ambil harga ratanya ya, ini merupakan kekuatan harga keseimbangan antara support dan resisten yang dimana kalau kita tarik ini mungkin jatuhnya di level sekitar 50 atau 61.8. Kalau kita ambil dari sini, high and low-nya ini mendekati level 50% di sini. Bisa dilihat ya. 50% ya, kelihatan ya. Kalau saya buat apanya kira-kira beginilah batasnya. Harga tengahnya lah kira-kira gitu ya. Harga cincainya di situlah. Oke, kelihatan ya. Jadi secara umum kalau kita lihat tren mayornya ini kondisinya tren turun bukan tren naik. Secara mayor. Nah, ini adalah sentuhan pertama ketika pertama harga dibalikkan kembali ke posisi Brexit dan sekarang dia coba lagi mencari persamaan yang sama. Jadi harga ini belum naik kecuali dalam beberapa bulan ke depan harga berhasil close di atas rentang harga ini 2, maka dia cenderung akan ke poin 61. Di mana pada poin 61 kalau kita cari mungkin ada harga pembukaan tahunan yang memiliki fungsi untuk menahan seperti pembukaan tahun 2001 di sini ya. Harga opennya di sini bulan Januari. Kelihatan di sini adalah dia berfungsi sebagai support resisten kelihatan di sini. Oke, itu dari perspektif bulanan. Oke, sekarang saya bersihkan catnya dulu. Mungkin terlalu besar sekali ya untuk frame yang kita gunakan. Tapi maksud saya supaya kita memiliki satu pandangan secara keseluruhan. Karena bagaimanapun melihat dari atas gunung itu jauh lebih cerah, lebih terang melihat dari atas gunung ya. Atau kita melihat dari time frame besar, kemudian merunut ke time frame kecil itu jauh lebih clear pandangan kita. Nah, di sini ada candle terjepit, harga turun, harga naik, harga turun. Nah, ini merupakan level keseimbangan harga atau equilibrium, di mana harga cenderung akan tertahan di sini. Oke, secara gelombang ya. Nah, pada level di sini juga ada level replay yang menjadi level keseimbangan atau equilibrium. Oke, jadi ini termasuk resisten yang sangat kuat di sini. Ini termasuk resisten yang sangat kuat di sini. Nah, kalau kita buat mappingan berdasarkan candle bulanan, candle tahunan di sini, ini adalah harga pembukaan 2018 dekat harga 135. Kalau saya jadikan level psikologis ini akan menjadi level 13500 di sini ya. Di open tahunan 2018 di mana dia akan menjadi resisten. Terlihat di sini dia menjadi resisten. Di sini dia menjadi resisten. Di sini menjadi resisten. Dan saatnya akan berubah menjadi support. Dari open tahunan ya. Dari open tahunan di tahun 2018 ini. Fungsinya ya. Oke, sekarang kita review lagi. Secara tahunan, ini merupakan harga start mulai turun pada masa Brexit. Dan di sini merupakan resisten dari tahun 2018. Di sini. Oke, kita sudah melihat dari bulanan dan untuk pembukaan tahun ini dimulai di sini di harga 136 sekian ya. Di harga 13647. Kita bulatkan aja lah. Bulatkan aja lah menjadi 13650.
Ini adalah pembukaan tahun ini. Di Januari di sini. Pembukaan 2018 di sini. Di 135. Jadi selisih sekitar 50 pip ke bawah. Oke, secara besar. Sekarang kita lihat secara weekly. Weekly memberikan satu informasi bahwa yang terjadi kemarin karena harga sudah mencapai titik supply. Di sini titik supply weekly start di sini. Yang merupakan harga pembukaan mingguan di situ. Candle merah ini merupakan harga pembukaan mingguan. Jadi selain fungsi dari open semua ini fungsinya sama, yaitu sebagai acuan start mulai turun atau start mulai naik di situ. Dia menjadi resisten di sini pada pola bearish engulfing yang bisa kita lihat dari secara weekly. Oke, ini menjadi area untuk sell di sini. Oke, kelihatan ya. Bearish engulfing ini adalah level di supply, menjadi area untuk sell di sini. Nah, perlu kita ketahui ya, jarang sekali bahwa satu buah candle turun merah itu pasti akan turun. Menurut saya itu jarang sekali kasusnya terjadi. Perubahan tren yang terjadi biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa 3 bulan, bisa kalau dihitung minggu ya, yang terjadi pada masa lalu ini berjalan sekitar 13 minggu. Berarti sekitar 13 minggu hampir 3 bulan. Pada bagian ini, pada bagian di sini juga kita hitung berapa minggu di sini. Di sini ada 8 minggu. Di sini ada 40 minggu, 24 minggu di sini. Jadi hanya gara-gara candle ini turun, terus kita langsung berasumsi bahwa ini turun, sepertinya agak-agak itu ya. Karena ini tren secondary ya di weekly ya. Agak-agak naif sedikit kalau kita mengatakan bahwa ini untuk kepentingan mingguan kita katakan turun sepertinya belum terjadi karena tren naiknya sudah kuat sekali. Jadi untuk turun itu dia membutuhkan berminggu-minggu seperti ini. Di sini berminggu-minggu. Di sini berminggu-minggu. Jadi hanya gara-gara satu candle merah terus kita berasumsi ini turun sepertinya terlalu dini. Sementara masa naiknya berpuluh-puluh minggu gara-gara satu candle terus kita berasumsi ini turun sepertinya terlalu cepat lah ya. Karena harga untuk turun itu butuh waktu, butuh tenaga sampai menipis. Persepsi dari pelaku pasar di sini mulai hilang sebagian. Harga mulai naik hilang sebagian lagi. Naik hilang sebagian lagi sampai persepsi bahwa sebagian besar pedagang atau investor mengatakan ya memang sudah nggak bisa dilakukan pembelian lagi terhadap on selling dan harga baru akan jatuh. Nah, ini secara weekly kita bisa sudah lihat di situ. Nah, sekarang kita lihat ke daily. Daily yang terjadi pada bulan lalu di bulan Februari ini adalah pembukaan bulan Februari sampai ke harga rendahnya di sini. Oke, harga rendahnya di sini. Di mana open tahunan di Januari dibuka di sini. Ini bulan Januari kan? Dibuka di sini, ini bulan Februari dibuka di sini. Oke. Jadi kita menemukan di sini banyak susunan candle padat. Ini merupakan area konsolidasi yang akan berfungsi sebagai support yang sangat kuat di situ. Oke, ini akan berfungsi sebagai support yang sangat kuat di sini. Nah, dari pergerakan dari bulan Februari, selain kita memiliki harga tertinggi di sini, kita memiliki harga open, kita memiliki harga low di sini, kita dalam perjalanan juga mendapati beberapa replay seperti di sini. Seperti di sini. Ini merupakan replay atau koreksi ya dalam 2 hari. Ini akan menjadi support minor. Ini akan menjadi support minor. Kita ambil shadow-nya aja. Ini supportnya ya. Yang ini juga menjadi supportnya. Ini menjadi support minornya. Nah, itu secara bulanan. Oke. Nah, kalau kita lihat secara 4 jam,
saya lihat di sini kita memiliki harga tertinggi yang diinformasikan oleh candle ini sebagai candle exhaust. Nanti saya lihat lebih ke frame yang lebih kecil supaya teman-teman bisa pahami apa itu candle exhaust atau candle climax akhir dari perjalanan pada time frame yang bersangkutan di sini. Candle ini merupakan candle exhaust yang kadang-kadang kalau kita tidak jeli itu akan menipu. Nah, dari pemetaan informasi dari harga transaksi pada minggu yang lalu, kita memiliki harga tertinggi, kita memiliki harga start mulai turun di sini pada kesempatan kedua, kita memiliki leher neckline yang sudah membentuk pola M pada waktu itu, ini akan menjadi tingkat support resisten kalau terjadi kenaikan, di mana harga akan cari persamaan di sini, dan harga rendah 2 minggu yang lalu di sini, harga rendah 2 minggu yang lalu yang berdekatan dengan harga pembukaan weekly di sini, ini akan menjadi support juga. Kira-kira mendekati level ini. Jadi pound sterling yang turun ini akan ke area sini terlebih dahulu. Oke, terlebih dahulu. Nah, kemudian dari total penurunan pada minggu yang lalu, ada replay yang tidak kita sadari, kalau kita tidak jeli, ada candle kecil di sini yang memiliki shadow atas. Ini sebenarnya candle kecil di 4 jam yang akan terlihat sama dengan seperti candle yang terjepit ini. Ini merupakan susunan candle kecil atau bisa kita katakan sebagai base, itu akan menjadi resisten. Makanya terjadi penurunan pada pound sterling karena harga tidak kuat melewati candle kecil yang ini. Jadi totali bahwa sebenarnya candle kecil itu memiliki fungsi yang sangat kuat karena dia merupakan level equilibrium, level keseimbangan harga. Level harga di mana dia berhenti. Ini akan menjadi kuat sekali. Oke. Nah, kita sudah memiliki beberapa level harga yang sudah kita blok-blok seperti ini. Ini adalah pemetaan yang kita lakukan. Fungsinya adalah untuk melihat kemungkinan kalau ada pola untuk turun kita sell, kira-kira harga itu akan terhenti di mana. Seperti ini ya. Kalau kita lihat ke 1 jam, dari yang kita buat di sini, yang seperti saya katakan bahwa pola yang di 4 jam yang terlihat tidak ada apa-apa, hanya sebuah candle merah kecil, tapi dia memiliki fungsi yang sangat kuat. Sehingga kita akan melihat bahwa pada time frame 1 jam, di sini ada pola bearish engulfing yang saya sebutkan tadi. Contohnya, pada di USD-CHF fungsinya ya, kalau dia nggak mampu lewat, bentuk pola turun, bearish engulfing lagi, ya udah, ini turun. Di sini pola sell-nya tuh terjadi pada tadi siang, ini kasih signal untuk turun. Dimana kalau kita gunakan trendline seperti ini, udah ketahuan di sini. Oke, retest untuk sell lagi di sini. Jadi kemungkinan harga itu akan cenderung kembali ke daerah kunci di sini. Apakah yang disampaikan cukup jelas? Kalau kurang jelas, boleh dipertanyakan ya. Boleh dipertanyakan. Kalau misalnya nanti tidak mau terlalu ruwet dengan cat yang seperti ini, lebih senang yang apa? Yang bersih. Oke. USD CHF. Oke, jelas ya. Jadi untuk presentasi nanti ke depannya, sebelum melakukan transaksi kan ada kesempatan hari Sabtu, hari Minggu, itu tolong sempatkan dulu untuk bikin beberapa batas harga supaya kita memiliki satu ruang harga. Jadi kita tidak menjadi orang buta di tengah pasar ya, yang tidak tahu melakukan apa-apa. Jadi gampangnya nanti dicek aja, diakumulasikan aja satu gelombang koreksinya, gelombang naiknya, di mana start mulai naik, berarti di sini start mulai naiknya, di mana ada pola, udah kasih batas di sini. Berarti ini adalah support. Oke, jadi kecenderungan harga itu akan ke sini. Ingat lagi pola bullish dan bearish engulfing yang saya kasih gambaran seperti ini, itu akan menjadi support.
karena dia merupakan level demand di sini. Start mulai naik dan start mulai turunnya akan terlihat di sini. Ini penting sekali mengingat bahwa harga itu sebenarnya lebih cenderung lebih banyak sideway-nya daripada trennya ya. Tren itu hanya sekitar 25-30%. Tetapi sideway itu lebih banyak gitu. Makanya pemetaan itu penting sekali. Karena dengan pemetaan kita akan mempelajari batas kekuatan dari musuh. Sehingga kita bisa merencanakan untuk melakukan transaksi di mana kita akan sell, di mana akan kita buy, di mana kita akan tempatkan toleransi kerugian, di mana kita akan menempatkan target. Itu penting sekali karena ini bagian daripada rencana transaksi kita. Ini ya Mas untuk CHF ya. Untuk CHF. Nah, ini pola replay ya. Pola replay yang masih lebih cenderung ke atas. Kalau perhatikan ada pola candle kejepit yang naik turun satu naik satu kemudian ada retest. Ini biasanya masih melanjutkan kenaikan polanya. Saya kasih contoh supaya teman-teman bisa lihat. Kita ambil sebuah contoh dengan pola yang kurang lebih sama ya. Maksudnya polanya di 1 jam ini kurang lebih sama seperti ini persis. Kita lihat ya. Mungkin seperti ini ya. Mungkin seperti ini. Jadi ruangnya tidak terlalu banyak lagi untuk CHF ya. Di 1 jamnya ya, karena dia mendekati batas-batas di mana kekuatan mulai turunnya di sini. Kekuatan mulai turunnya di sini. Di sini ada candle terjepitnya di sini sebagai tahanan. Jadi ya naiknya mungkin mulai pelan-pelan, mulai terbatas naiknya ya. Jadi rentan untuk kalau tidak ada katalis yang membuat dia menguat, ini rentan untuk sideway dan koreksi kembali pada nanti di daerah sini. Karena ini pola turunnya di sini, maka ini akan menjadi batas. Oke, jadi ruangnya menjadi begini nanti kalau dia nggak mampu melewati batas pada bagian atas. Tetapi kalau ada katalis yang mendorong harga lebih tinggi, ya sudah berarti dia akan menjadi sampai ke batasan di sini. Jadi simple ya, simple sekali. Untuk membuat pemetaan itu sangat simple. Kita hanya mengkelompokkan di mana total dari seller, mulai startnya di mana, berhentinya di mana, istirahatnya di mana, rest areanya di mana, start mulai naiknya di mana, itu kan menjadi poin penting di dalam melakukan pemetaan. Sehingga apa yang kita lihat itu dan apa yang kita lakukan itu terkalkulasi dengan baik, terencana dengan baik. Jadi nggak asal entry, punya alasan. Karena kita berhadapan dengan lawan langsung gitu. Oke? Ada waktunya sudah habis, tetapi masih ada yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada yang mau disampaikan atau yang lain, silakan kalau masih ada. Sekedar informasi buat minggu depan itu kita masuk ke ke webinar untuk satu sesi fundamental mengenai gross domestic production mungkin di minggu ketiga. Minggu depan itu kita akan belajar indeks USA 100 atau USA teknologi atau umumnya disebut dengan Nasdaq, bursa Nasdaq nantinya. Kita akan pelajari apa saja di dalamnya, bagaimana kita mengambil transaksinya. Ini ya, ini yang akan kita bahas pada minggu depan. Ini asik sekali nanti. Ini benar-benar asik kalau kita menekuninya ini. Ini benar-benar lebih lebih adrenalinnya lebih maksudnya lebih semangat kalau kita trading yang ini nanti. Karena pipsnya lumayan besar, kemudian pergerakannya lumayan besar. Ini full teknikal yang kita akan bahas nanti, tetapi ada fundamental juga. Di mana sih sebenarnya kita tempatkan posisi pada aset ini nantinya ya. Pada minggu depan ya kita bahas ya. Dan kita kita hanya akan berbicara mengenai teknikal aja, cara masuknya bagaimana. Atau ada sedikit tambahan fundamental yang perlu kita pertimbangkan.
akan kita bahas pada minggu depan. Jadi teman-teman tidak semata-mata trading forex saja, tetapi juga mengenal indeks saham gabungan, atau nanti kita juga bisa membahas tentang saham-saham di platform ini. Oke, teman-teman masih ada yang mau dipertanyakan? Kalau ada, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau tidak ada, kita selesai. Bagaimana? Oke, kalau jelas, cukup ya. Oke, oke. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu yang sangat berharga ini, karena kesempatan seperti ini memang jarang terjadi dan ini diberikan secara gratis, jadi ya bersyukur sekali bisa sama-sama untuk membahas sesuatu yang berguna untuk kemajuan transaksi kita ke depan. Dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kembali pada minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik supaya kita bisa mengasah wawasan kita dan kita boleh bertumbuh, berkembang secara bersama-sama. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.